warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Putri Farida Ahlan Hussein, guru kelas 5 SDN Kelurahan 1, Kecamatan Bogor, Kabupaten Madiun. Hari ini kita akan belajar bersama-sama. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita dulu ya anak-anak. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Sebelum menyimak pembelajaran hari ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe, serta share ya anak. Terima kasih. Selamat menyaksikan video pembelajaran. Hai anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Udin. Nah, Udin akan mengajak kalian semua untuk belajar bersama. Hari ini kita akan belajar tentang matematika. Di kelas 5 ini, kita nanti akan belajar yang pertama mengenai penjumlahan pecahan. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, kita berdoa dulu yuk. Doa dipersilahkan. Berdoa selesai. Sudah siap untuk belajar? Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran kali ini apa saja. Yang pertama, siswa dapat melakukan penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Yang kedua, siswa dapat melakukan penjumlahan pecahan berpenyebut berbeda. Lalu, yang ketiga, siswa dapat melakukan penjumlahan pecahan dan campuran. Yuk, kita mulai belajarnya. Nah, yang pertama, sebelum kita mulai ke penjumlahan, coba siapa yang masih ingat cara membaca pecahan? Ada yang ingat? Nah, harusnya ingat ya. Coba kita lihat lagi, ada gambar lingkaran di sini. Nah, lingkaran ini ternyata dibagi menjadi 4 bagian. Tapi ada yang berbeda ya. Nah, ternyata jumlah bagian yang diarsir itu ada 2. Lalu, bagian semuanya dalam lingkaran tersebut ada 4. Nah, jadi bisa kita lihat pecahan lingkaran tersebut adalah 2/4. Kita ingat lagi, 2/4 itu ada bagian-bagiannya. Yang pertama, angka 2. Coba perhatikan, 2 itu termasuk pembilang. Lalu angka 4 termasuk penyebut. Nah, sekarang sudah ingat lagi kan? Kita mulai ya. Untuk yang pertama, penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Kita mulai dari sini. Kita lihat ada 3 gambar lingkaran. Ternyata semuanya punya bagian 4. Masing-masing ada 4 bagian. Kita coba hitung. Coba dilihat lingkaran yang pertama. Kalau kita lihat pecahannya adalah 2/4 karena yang diarsir 2 dan bagiannya 4. Lalu sekarang ditambah dengan 1/4. Dari mana 1/4 itu? Dari bagian yang diarsir ada 1, lalu semua bagiannya 4. Sekarang kita tambahkan coba. Gambar yang pertama ditambah gambar yang kedua, maka hasilnya gambar yang ketiga tadi. Lihatlah yang diarsir. Yang diarsir ada berapa? Ada 3 bagian. Lalu semua bagiannya ada 4. Maka hasilnya 3/4 ya. Sangat mudah sekali kan? Selain melihat dengan gambar, kita bisa menghitung secara langsung dengan menghitung angka-angka yang ada di dalam pecahan. Kita lihat lagi, 2/4
Jika ditambahkan 1/4, karena penyebutnya sudah sama, masing-masing 4, maka tidak perlu merubah penyebut lagi. Yang kita lakukan tinggal menghitung pembilangnya yang ada di atas. Nah, 2 ditambah 1 pada pembilangnya hasilnya adalah 3. Maka jawabannya adalah 3/4. Mudah sekali kan? Sekarang kita coba lagi. Kita coba penjumlahan pecahan berpenyebut sama dengan angka yang lebih besar. Nah, berapa ya? Nah, kita pilih 4/12 coba. 4/12 kita tambahkan dengan 6/12. Penyebutnya kan sama, jadi tidak perlu dirubah lagi. Sekarang tinggal ke pembilangnya. Pembilangnya yang pertama 4/12 yaitu 4. Lalu 6/12 pembilangnya 6. Maka 4 ditambah 6 hasilnya berapa? 10. Karena hasilnya 10 maka pecahannya ketemunya adalah 10/12. Sangat mudah kan? Pasti anak-anak bisa. Sekarang kita lanjutkan yang kedua, penjumlahan pecahan berpenyebut berbeda. Misalnya ada pecahan 2/4 ditambah 3/6. Kira-kira berapa hasilnya ya? Kita coba dulu. Kita bisa menggunakan berbagai cara untuk cari hasil dari pecahan atau penjumlahan pecahan yang berpenyebut berbeda. Sekarang kita lihat pecahan 2/3 ditambah dengan pecahan 3/4. Kita bisa menggunakan cara yang pertama, yaitu dengan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu dengan cara menentukan KPK dari penyebutnya. 3 dengan 4. Kita cari KPK dari 3 dan 4. Nah, kita bisa gunakan perkalian silang seperti ini, yaitu pecahan 2/3 kita kalikan dengan penyebutnya dari 3/4 yaitu 4. Maka 2 kali 4 per 3 kali 4, masing-masing dikalikan 4. Lalu kita tambah dengan pecahan 3/4 tadi. 3/4 tadi dikalikan dengan penyebutnya dari 2/3. Masing-masing dikalikan 3, maka 3 kali 3 per 4 kali 3. Lalu selanjutnya 2 kali 4 hasilnya 8. 3 kali 4 hasilnya 12. Ditambahkan 3 kali 3 hasilnya 9 per 4 kali 3 hasilnya 12. Ini dari sini kita bisa lihat KPK dari 3 dan 4 adalah 12 yang ada pada penyebutnya tadi. Oke. Lalu kita jumlahkan. 8 tambah 9 hasilnya 17. Penyebutnya tetap 12 ya. Nah, hasilnya 17/12 ini kita sederhanakan lagi. Kita sederhanakan, maka 17 dibagi 12 itu 1. Sisanya 5 ditaruh di pembilang, maka hasilnya 1/5/12. Kita lanjut. Nah, untuk materi yang ketiga tentang penjumlahan pecahan campuran. Kita coba 21/2 ditambah 1/2/3. Kira-kira berapa ya hasilnya ya? Mari kita coba. 21/2 ditambah 1/2/3. Nah, kita rubah dulu cara yang pertama dengan mengubah pecahan campurannya menjadi pecahan biasa. Di sini pecahan campuran yang pertama adalah 2 1/2. Caranya dirubah menjadi pecahan biasa adalah
2 kali 2 ditambah 1, yaitu 5/2. Nah, seperti ini ya. Lalu pecahan 1 2/3 caranya adalah 3 kali 1 ditambah 2, hasilnya 5, maka pecahannya 5/3. Lalu langkah selanjutnya, kita harus samakan penyebutnya terlebih dahulu dengan cara menentukan KPK-nya. KPK dari apa? Dari penyebutnya, yaitu penyebut 2 dan penyebut 3. Nah, kita pakai cara perkalian silang ya. Pecahan 5/2 tadi ya, kita kalikan dengan penyebutnya dari 5/3, yaitu 3. Maka 5 kali 3 per 2 kali 3. Kita tambahkan pecahan 5/3. Kita kalikan dengan penyebutnya 5/2, yaitu 2. Maka 5 kali 2 per 3 kali 2. Ini cara yang kedua. Kita lanjutkan cara yang ketiga. Nah, kita kalikan 5 kali 3 hasilnya 15 per 2 kali 3 hasilnya 6. Tambah 5 kali 2 itu 10 per 3 kali 2 hasilnya 6. Maka ketemu 15/6 ditambah 10/6. Nah, dari situ terlihat KPK dari 2 dan 3 adalah 6 yang terlihat pada penyebutnya. Lalu coba kita jumlahkan. 15 ditambah 10 hasilnya 25 per penyebutnya 6, maka 25/6. Nah, cara yang terakhir, yang keempat, kita sederhanakan pecahannya untuk kita jadikan pecahan campuran, yaitu 41/6. Dari mana? Dari 25 dibagi 6 itu 4, sisanya 1 ditaruh pada pembilang, maka penyebutnya tetap 6. Jadi 41/6. Sangat mudah kan anak-anak? Semangat belajar ya. Semoga ilmu ini bermanfaat. Gimana? Sudah melihat kan video pembelajaran yang saya sajikan? Sudah paham apa belum? Kalau memang belum paham, silahkan ditanyakan ya. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran yang saya buat. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam pembuatan video ini. Assalamualaikum.